Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, sepertinya sempurna sudah Allah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua. Idul Fitri sudah kita lalui. Secara pribadi kita diformat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia muttaqin. Setelah itu kita masuk bulan Syawal, kita sempurnakan hablum minan nas kita, saling memaafkan satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Allah, kemuliaan Allah berikan kepada kita semua, karena antara hablum minallah dan hablum minan nas sudah kita lakukan. Setelah itu berturut-turut, dan kita sekarang sudah berada di puncaknya, bahkan sudah kita lewati kemarin. Hari ini bagi yang berlebaran hari Kamis, sekarang akhir tasyriknya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita juga sudah lewati puncak dari kemuliaan itu. Bahkan 3 bulan berturut-turut dinamakan bulan-bulan mulia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan 3 bulan mulia ini stressingnya bagaimana kita menata kehidupan rumah tangga kita. Kita berharap dengan berakhirnya Idul Adha kemarin ada kesadaran pada masing-masing kita semua dengan Allah mesra, dengan sesama manusia, satu sama lain, tetangga kanan kiri kita, relasi kita, sahabat-sahabat kita. Kita tidak ada masalah, hablum minan nas kita sangat kuat, dan secara khusus Allah memberikan peluang waktu kepada kita 3 bulan berturut-turut ini, dan puncaknya kemarin itu kita beridul adha. Mudah-mudahan juga rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah, seindah rumah tangga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, tinggal kita menjaga keistiqomahan kita. Sebentar lagi kita akan masuk bulan baru dalam Islam 1445. Bertepatan sekali dengan bab yang kita bahas, bab yang ke-8, babul istiqamah. Bab istiqamah. Jemaah sekalian, al-istiqamah, mudah-mudahan terus-menerus suasana seperti ini bisa kita nikmati Pak ya sampai akhir hayat kita. Hablum minallah, salat subuh berjamaah, lanjut Pak ya dengan salat sunnahnya, dengan tahajudnya, nanti juga dengan duhanya. Lanjut pula
bacaan Quran kita. Ini perkuat bentuk-bentuk istiqomah kita. Lanjut pula amal-amal saleh kita, baik itu amal saleh hablum minallah ataupun amal saleh hablum minan nas, terus kita istiqomahkan. Dan istiqomah ini jujur mudah kita bahas, kita kaji, kita dalami, tapi prakteknya butuh mujahadah dari kita semua, butuh kesungguhan dari kita semua. Dan bab istiqomah ini pula lah yang membuat Nabi sangat takut. Ya, sampai pernah sekali waktu Nabi itu tidak sebagaimana biasanya, Pak. Beliau sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan itu habis salat bersama para sahabat duduk cangkruan manis di emperan masjid, kadang di bawah mimbar seperti ini, mendiskusikan masalah agama, dikelilingi oleh para sahabat, dan itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Arahan-arahan Nabi, kadang ada ayat yang baru turun disampaikan sama Nabi, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba di hari itu wajah Nabi tidak sebagaimana biasanya. Terasa ada tekanan kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mohon maaf, kalau antum lihat dalam kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, kitab yang berbicara tentang performa Nabi secara fisik, secara sikap, yang di bab terakhir Imam At-Tirmidzi mengangkat dalam kitabnya itu, kelihatan Pak, hari itu uban Nabi keluar, jamaah sekalian. Jadi para sahabat itu sampai bisa memantau, Pak, karena ingin meneladani Nabi dalam semua aspek kehidupannya, sampai bentuk fisiknya pun diperhatikan oleh para sahabat. Tiba-tiba ubannya Nabi keluar, jamaah sekalian. Bahkan keluar pula di jenggotnya beberapa helai, dan kelihatan Nabi tertekan pada waktu itu. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malladzi syayyabatka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu keluar ubanmu ini ya Rasulullah? Dan aku lihat engkau sepertinya tidak tenang hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Sungguh telah turun kepadaku tadi malam satu surat yang membuat aku gelisah, ada perasaan galau Nabi kepada kita semua. Apa? Hud wa akhawatuha, yaitu turunnya surat dalam satu ayat dalam surat Hud. Apa ayat itu? Yaitu pada ayat yang ke-112. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirt." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Nah, ini Pak yang membuat Nabi galaunya di sini, jemaah sekalian. Kalau Nabi sendiri manusia maksum, Nabi sendiri sudah manusia yang jelas istiqomahnya. Nabi itu, jemaah sekalian, manusia yang sudah jelas tidak punya dosa dan kesalahan. Ada mau salah sedikit langsung turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksum. Mustahil Nabi tidak istiqomah. Apa yang membuat Nabi galau di sini? Ketika ada ayat berikutnya itu, Pak. Kita yang dirisaukan oleh Rasulullah. Kita yang dikhawatirkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man taba ma'ak wa la tadghaw. Ya. Innahu bima ta'maluna basir. Hud 112. Fastaqim kama umirt. Ya Muhammad, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Sebagaimana engkau diperintah. Kita kan diperintah sekarang salat subuh, Pak, ya. Mudah-mudahan istiqomah, Pak, terus menerus seperti ini. Karena godaannya banyak. Godaannya banyak nanti, Pak. Kadang capek sedikit,
Hanya kita tidak bisa melangkah ke masjid. Ini yang dirisaukan Nabi kepada kita. Jenengan sudah punya keistiqomahan baca Quran tiap hari 1 juz umpamanya. Terus pernah sekali waktu sengaja melalaikan, tidak mau baca, itu bentuk ketidakistiqomahan. Lebih baik kita ngambil setiap hari 1 lembar, 2 lembar, tapi istiqomah. Karena kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa yang qalla. Sebaik-baik amal itu yang dawam, Mbak, yang istiqamah itu, walaupun sedikit, daripada banyak terus berhenti. Itu menunjukkan ketidakistiqomahan kita. Biasanya orang-orang seperti itu mau melaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Orang tidak istiqomah ini, Pak, rata-rata syahwatnya sangat dominan. Mau mendekat kepada Allah kalau banyak masalah, kalau banyak problem, kalau ada goncangan. Tapi ketika tidak ada masalah, tidak ada goncangan, tidak ada problem hidup, ya biasa-biasa saja, bahkan meninggalkan kebiasaan baiknya itu. Itu, Pak, yang dikhawatirkan Rasulullah kepada kita. Istiqomahlah engkau ya Muhammad, kama umirt, sebagaimana engkau perintah. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang taubat bersamamu itu. Artinya siapa kita, Pak? Karena kita manusia pasti bertobat, pasti melaksanakan dosa dalam hidup ini. Kita ini manusia punya syahwat, punya keinginan liar dalam hidup ini. Yang suka-suka kita lupa, Pak, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'ak. Lah justru kata-kata ini, Pak, yang membuat Nabi risau. Apa bisa umatku istiqomah seperti aku? Kalau aku, kata Rasulullah, aku dibimbing oleh Allah. Fa arsyadani Rabbi. Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada aku. Kalau kita ini, Pak, petunjuk kita Quran, dan kadang-kadang kita malas kembali pada Quran. Apalagi mengamalkan, membaca saja juga malas. Ini yang kita dikhawatirkan Nabi. Wala tatghaw. Tambahan lagi, dan jangan melampaui batas. Melampaui batas pada dirinya, melampaui batas kepada saudaranya, melampaui batas pada lingkungannya, apalagi melampaui batas kepada Allah yang menciptakan kita. Allah hanya minta kepada kita hanya untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia, Allah, terhadap apa yang kalian perbuat itu basir. Apa basir, Pak? Maha melihat. Sampai di sini, Pak, dengarkan ini. Ngantuk serius, ngantuk maksa-maksa dengarkan pengajian, saya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sampean duduk manis, khusyuk, atau gelisah mau pulang, Allah faham betul, basir. Gimana ini, Pak, kita nata hati untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab istiqomah yang kita bahas. Ya, istiqomah yang kita bahas. Sebenarnya, ma'asyar muslimin, perjalanan waktu yang Allah berikan pada kita ini, Ramadan, Syawal, setelah itu berturut-turut sekarang bulan-bulan mulia, ya. Sekarang masih dalam bulan mulia loh, Pak, sampean. Nanti Muharram masih bulan mulia juga. Nanti setelah Muharram perjuangan serius, Pak. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Tapi kalau kita sudah punya modal, Ramadan telah kita diformat oleh Allah untuk Ramadan istiqomah semua, kan ya, Pak? Bahkan kita memaksakan diri. Yang tidak pernah menghatamkan Quran, kita khatamkan Al-Quran. Yang tidak pernah salat malam, kita salat malam. Kan 1 bulan tuh, Pak, cara Allah untuk melatih pada kita. Kenapa Nabi kemudian menyuruh kita berpuasa 6 hari pada Syawalnya itu, jamaah sekalian? Kok disebut sama Nabi secara khusus? Wa atba'ahu sittan. Saya tidak melihat kepada pahala 1 tahunnya, Pak. Kata Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan diikuti 6 hari setelah itu di bulan Syawalnya, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh.
Ini kan penyemangat saja, tapi sebenarnya intinya Nabi menginginkan kepada kita supaya kita apa? Istiqomah. Puasa itu terus kita lanjut. Ramadan, tidak ada Ramadan, terus kita lanjut berpuasa. Minimal sunnah 6 hari. Nanti berikutnya, tidak apa-apa, tidak harus 6 hari Pak. Yang penting sampean istiqomah setiap bulan 3 hari pokoknya gitu. Ya. Tidak bisa juga, tidak apa-apa. Masih ada riwayat lain kan. Tidak bisa 3 hari, 1 hari. 1 hari berpuasa 1 bulan itu. Dan riwayat hadis, lihat kita nanti ada bab puasa itu ya. Di riwayat Abdullah bin Amr bin As itu. Puasa Daud, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, tidak bisa ya 1 hari. Tidak bisa juga, memang tidak mau istiqomah. Memang sudah tidak niat puasa. Tidak ada semangat untuk istiqomah dalam hidup ini. Ini ukuran Pak, ukuran bagi kita. Dan ini yang dirisaukan Nabi SAW. Apalagi umur-umur macam kita Pak ya, sudah kepala 6, rata-rata banyak kepala 6 di sini Pak. Kepala 6, kemudian tidak bisa mengambil ibrah dari momentum Ramadan, Syawal, sekarang sudah tuntas Pak, Dzulhijjahnya juga ya. Tidak bisa kita mengambil ibrah, lalu apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabinya risau pada kita, tapi kita hanya santai-santai saja. Ini yang kita khawatirkan, dan ini yang saya takutkan pula. Saya merenung begini Pak, saya sekarang agak lemas memang Pak ya, karena kemarin sempat masuk rumah sakit, mungkin kaget ya, makan kambing kebanyakan barangkali Pak. Ya mungkin karena saya kemarin alhamdulillah ini tahajjud bin nikmah, saya bisa puasa sampai 9 hari kemarin. Kaget Pak, dikasih sama anak saya jus Pak, jus apa namanya, sirsak Pak. Ada kelapanya, ada jeruknya, ada lecinya, segernya nggak mau pakai. Habis saya Pak satu, gak biasanya saya kayak gitu, kaget betul Pak. Waduh, digoyang perut saya ini Pak. Mungkin saya bilang sama ibunya, Nana, ini cara Allah untuk menguras apa usus saya bilang. Tapi masalahnya Allahumma sholli ala Muhammad berkepanjangan Pak, sudah diinfus segala macam, kasih antibiotik berkelas gitu, pulang kumat lagi Pak. Kata dokter, biar lanjut, itu reaksi obat. Betul reaksi obat Pak, yang butuh sabar. Masalahnya Pak, tidak bisa ke masjid saya, tidak bisa ke masjid. Gelisahnya Pak, dan masjid di depan rumah saya Pak, suara azan kedengaran, takbiran juga kedengaran, takbirnya 3 hari 3 malam Pak ya, kedengaran. Gelisah Pak, gelisah, tidak nikmat. Subuh Jumat kemarin seharusnya kita sujud, baca surat As-Sajadah, baca surat, setelah itu surat Ad-Dahr, tidak bisa juga. Allahu Akbar. Untung saya terhibur dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Yang kata Nabi, di belakang kamu setelah jihad Pak, jihad serius Pak, berdarah-darah para sahabat. Nabi tersenyum Pak ngelihat para sahabat. Di belakang kamu ada sahabatmu di Madinah itu. Masyitum wadiyan wala qata'tum tariqan. Ya, di antara sahabatmu itu di Madinah ada tidak ikut bersama kamu, tidak melewati bukit-bukit supaya dari jihad bersama kamu, tapi pahalanya syarikukum fil ujur, kata Nabi. Pahalanya sama seperti kalian semua yang berdarah-darah seperti itu. Kenapa? Habasahumul marad. Ada riwayat habasahumul udhur. Karena mereka itu terhalang oleh uzur, oleh sakit. Pertanyaannya sekarang Pak, sakitnya syar'i atau tidak? Itu tanyain lagi sampean. Ini saya makan jus ini syar'i atau tidak nih Pak? Sudah tak tahu diri. Umur sudah mau kepala 6, jusnya besar loh Pak, jumbo. Dihabisin, ini seger memang Pak. Syahwat. Dan kita tidak merasakan jadi masalah Pak. Diistirahatkan oleh Allah 2-3 hari. Ya. Pertanyaan saya terus menerus menangis Pak, kenapa saya kok begini gitu, kok makan jus. Zalim pada diri sendiri jemaah sekalian. Nah,
pikiran-pikiran seperti itu Pak, munculkan jamaah sekalian. Siapa tahu Pak Allah memahami kegelisahan kita. Dan antum harus husnudzon kepada Allah bahwa inilah keterbatasan kita. Istighfar yang banyak sudah Pak. Istighfar, apalagi istighfar di bulan-bulan mulia ya. Seperti itu. Cuma tidak bisa sebagaimana yang lain. Biasanya kalau saya potong sapi ya mas sekalian, kambing kebetulan kemarin sampai 29 sapi di Ar-Rahmah itu Pak. Luar biasa. Kambingnya sampai 70-an. Saya mimpin langsung, tidak bisa lagi ya. Hanya ngontrol by remote saja Pak. Aman ya akhi. Aman saat. Jangan lupa fulan, jangan lampung kampung seng, jangan lupa. Ya gitu Pak. Nangis Pak. Nah, ikhwatal iman, istiqomah itulah Pak, sampai bertanyakan terus. Ketidakhadiran kita ke dalam kebiasaan kita sampai evaluasi. Sakit, tanyain lagi Pak. Sakit saya karena apa gitu. Kalau sakitnya karena sunnatullah, tahu sunnatullah Pak, karena memang harus sakit Pak, Allah memberikan penyakit. Pak kita udah berusaha, ya sudah Allah sedang mencintai kita. Tapi kalau sakitnya antum tahu masalahnya karena es jumbo kayak tadi Pak, ya enggak apa-apa sih, kita enggak sengaja mau. Masa kita pingin untuk kemudian itu sakit, kan enggak juga Pak ya. Cuma memang berlebihan sedikit lah gitu. Sebenarnya enggak berlebihan juga sih. Cuma kata ibunya anak Pak, tumben, biasanya aku kan dapat walaupun seperempat atau separuh kata dia Pak. Itulah hidup. Nah istiqomah itu evaluasi diri Pak, evaluasi diri. Bagaimana kita berada terus menerus di atas aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak istiqomah masalah ibadah ya. Kita belum bicara istiqomah masalah iman kita ini Pak. Iman yang kata Nabi Yazidu apa? Wayangkus, iman itu naik, kadang juga iman itu turun ya akhi. Turunnya itu entum evaluasi Pak. Kalau naik alhamdulillah ya. Tapi usahakan naiknya Pak, jangan langsung naik ke atas langsung Pak. Capek sampean Pak. Pelan-pelan biar istiqomah, nikmat jamaah sekalian gitu. Pelan-pelan. Ada kaidah kan begini jamaah sekalian. Ini Rasul Pak menyampaikan sama kita. Ala inna likulli amalin syirrah. Tolong sadari, setiap amal-amal kebaikan itu nanti akan ada masa-masa semangat Pak. Semangat. Semua kita merasakan Pak. Masa semangat. Dan tolong pandai-pandailah sampai bersyukur ketika semangat itu. Jangan merasa bangga diri di saat kita menikmati satu amal kebaikan. Serahkan semuanya pada siapa? Dan pujilah Allah. Alhamdulillah. Saya dipertemukan dengan kelompok orang-orang baik. Saya bisa ke masjid 5 waktu. Saya bisa begini, saya bisa begini. Tapi ingat ya akhi, walikulli syirratin fatrah. Di saat masa semangat itu antum jenengan harus siap-siap. Nanti ada masa namanya fatrah. Masa jenuh. Jenuh dan jemu. Manusiawi Pak. Manusia ini Pak perlu inovasi memangnya mas sekalian ya. Terus bagaimana ketika antum semangat beramal saleh, semangat beribadah dan semangat kebajikan yang lain, tiba-tiba sampai pada masa fatrah. Dan itu difahami sama Nabi. Karena kita bukan Nabi masalahnya Pak. Dan ini yang dirisaukan nama Nabi Pak. Makanya Nabi mengeluarkan hadis ini jamaah sekalian. Walikulli syirratin fatrah, dan ketika setiap masa semangat itu siap-siap akan ada masa fatrah, masa jeda Pak. Masa jenuh. Nah, diarahkan sama Nabi supaya kita istiqomah. Bagaimana itu? Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Barang siapa masa jenuhnya di atas sunnah Nabi yang lain, Pak. Contoh, saya memahami betul, Pak. Saya punya kebiasaan, mudah-mudahan istiqomah betul, Pak. Saya punya kebiasaan tiap hari baca Al-Baqarah. Setiap hari Pak, saya baca Al-Baqarah. Kayak tadi saya dari rumah
Sudah halaman 31 sampai sini, Pak. Saya tadi bisa nambah 2 lembar lagi di sini. Dari perjalanan itu tidak saya bawa kosong, tidak saya buat kosong, Pak. Dan kosong ya tidur aja, Pak. Ngelamun ya, mana-mana. Kita ada HP sekarang, kita mainkan HP kita. Alhamdulillah 1 juz lebih ya 1 juz setengah sudah, alhamdulillah. Tapi kita, antum harus siap-siap, Pak, akan ada masa jenuh itu, Pak. Masa jenuh, aduh, 2 juz setengah lagi mau baca ini. Tiap hari sudah begitu loh, Pak. Manusiawi akan ada masa jenuh, Pak. Masa jenuh itu. Tinggal sampean tanya saja, masa jenuhnya itu ketika antum tidak bisa, kalau antum paksakan, Pak, tidak nyambung baca Al-Baqarah itu, Pak. Tidak nyambung. Sampean paksa tidak nyambung. Akhirnya kita tidak istiqomah. Terus ngantuk ya sudah. Peluang kebaikan tidak ada. Antum sibukkan dengan apa? Yang lain, Pak. Apa? Ya sudah. Yang penting saya baca Al-Quran, Al-Baqarah walaupun hanya 1 juz, walaupun setengah juz, inilah kemampuan kami. Ada masa jenuh, sibukkan dengan yang lain, Pak. Baca hadis-hadis Nabi. Atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bersalawat kepada Nabi. Artinya dialihkan masa jenuhnya itu kepada sunnah-sunnah yang lain. Contohlah, Pak, mungkin terlalu berat saya memberikan ilustrasi ke kayak gini, Pak. Antum terbiasa salat malam. Ya, tahajud. Kita berusaha untuk 11 rakaat. Pernah nggak sampai mengalami, Pak, jenuh betul? Ngantuk nggak mau fakat. Wallahu alam, kalau saya merasakan, Pak, bangun, Allah beratnya, wudhu lagi, Pak, masih ngantuk juga. Kalau udah kayak gitu, Pak, jangan dipaksa sampai salat, Pak, tidak jelas tuh, Pak, ngawur nanti, Pak, dalam kondisi ngantuk nggak bisa konsentrasi. Ambil saja 2 rakaat, tutup 1 witir. Yang penting hak malam sudah kita lakukan walaupun minimalis, Pak. Ada bentuk keistiqomahan dari kita. Nyambungnya, Mas, sekalian. Terus sibukkan dengan apa, Pak? Istighfar sudah, Pak. Yang suka tasbih, pakai tasbihnya. Yang pakai cetek-cetek, Pak, pakai cetek-ceteknya itu, Pak. Ibunya anak saya, Pak, tidak suka tasbih, saya suka tasbih, cetek-cetek. Ya Allah, kayak orang yang cetek-cetek, ganggu orang tidur, saya bilang gitu. Tidak apa-apa, silakan. Ya kan? Artinya jangan sampai kemudian sampai ngantuk ikut tidur betulan. Wah, ini tidak istiqomah, Pak. Hilang hak malam sama sekali nggak diperhatikan. Makanya saya bilang, saya teringat bahasa guru saya, kalau udah mentok betul minimal 1 rakaat witir. Tapi ini kalau mentok betul, Pak, ya, kalau nggak kuat betulan, saya tidak menyarankan sampean wah 1 witir, jangan tuh, Pak. Istiqomah tetap yang paling kita utamakan, 11 rakaat itu jamaah sekalian. Manusiawi, Pak. Itu dikatakan Nabi, memangkat fatratuhu ala sunnati. Barang siapa masa fatrahnya, masa futurnya itu, masa jemunya dan jenuhnya itu muncul, tapi di atas sunnah Nabi, ya tidak apa-apa. Ini namanya berinovasi, Pak, dalam beribadah, jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya kebiasaan, Pak, habis asar duduk terus saya menikmati baca maksurat. Ada saja pengganggu istiqomah itu, Pak, ya. Ada tamu. Terus kira-kira, Pak, sampai lanjut enggak, Pak, zikirnya atau memuliakan tamu? Hah? Mainkan, Pak, di sini jemaah kalian. Ini dari satu sunnah pindah kepada sunnah yang lebih mulia lagi. Muliakan tamu itu, Pak. Niatkan karena Allah. Jangan menganggap beban tamu ini, Pak. Aduh, tamu. Apalagi tamunya bawa proposal, Pak. Senyum aja, Pak. Senyum sampean. Betul ini, betul. Nikmati, Pak. Ini mulia. Allah ngasih peluang kebaikan yang lebih mulia lagi bagi saya gitu. Itulah hidup istiqomah kayak gitu, jemaah sekalian gitu. Tapi hati walaupun tetap terpaut dengan pingin di mana untuk duduk di masjid menikmati kebiasaan kita berdoa. Dan bahkan kalau perlu, Pak, itu kata Nabi, sampai ketika menerima tamu, Pak, malaikat datang loh, Pak.
Jangan lupa kebiasaan-kebiasaan terdahulu, Pak. Ketika mau berpisah dengan tamu itu baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian wal 'asr innal insana lafi khus. Itu di sahabat semua kayak gitu, Pak. Supaya dia mau menggunakan waktu yang dipunya itu semuanya dalam suasana iman, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya Allah. Sampai di riwayat yang lain berdoa boleh itu, Pak. Ketika tamu mau pulang, ayo doa dulu. Karena katanya malaikat sedang apa? Membersamai kita, Pak. Siapa tahu doa kita diamini oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Enak loh, Pak, hidup ini jemaah sekalian. Kalau kita memahami makna istiqomah dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi, Pak, kita berbicara masalah iman. Ya, iman. Ya. Istiqomatul iman namanya, Pak. Insyaallah kita semua di sini saat ini berada dalam suasana seperti itu ya, karena setiap Ahad atau Sabtu, Sabtu ini. Sabtu Ahad ya. Ayo lanjut, Pak, kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Respon, nikmati dengan benar. Saya akan berjumpa dengan Allah lagi. Allahu Akbar. Bahkan kalau saya masuk ke masjid, Pak, seakan-akan saya masuk raudhah, Pak. Iya. Ini raudhah kita di mana? Raudhatul Jannah. Di daerah apa namanya ini, Pak? Loh iya, Pak. Kan ini perwakilan rumahnya Allah, Pak. Rumah Allah yang sebenarnya itu falyabudu rabb hadzal bait. Kan begitu. Maka sembahlah rumah ini gitu. Ka'bah ya, Pak. Tapi kan Allah, Nabi menganjurkan, bahkan Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Antum ini karena iman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, maka semua masjid ini, semua bumi ini yang dibangun masjid begini menjadi perwakilan rumah kita, Pak. Seakan-akan sampai ada di pelataran Ka'bah, Pak. Nikmati, sampai sedang berkomunikasi. Di sini rumahnya Allah, Pak. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Nikmati kita. Antum ketika berdoa, bahkan ketika bersalawat, Pak. Saya ketika bersalawat seakan-akan saya memposisikan di raudhah betulan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping sebelah kiri saya ini ada Rasulullah, kan begitu ya? Raudhah kan begitu, Pak. Di sebelah kita Rasulullah. Antum baca salawat sambil langsung nyambung, Pak, pada manusia yang paling mulia, Pak. Sampai merasa tidak itu, Pak? Ketika di raudhah berdoa, di samping sampean akan diamini loh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sampean nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak main-main loh ini jamaah sekalian. Ini membuat kita bisa istiqomah dalam hidup ini. Sekaligus iman kita jadi kokoh, Pak. Karena iman itu yazidu bitta'at, bertambah iman itu kalau kita memaksa diri untuk terus-menerus menjaga ketaatan sesuai dengan kemampuan sampean masing-masing. Karena ritme taat ini, level taat ini beda-beda ya, Pak ya. Beda-beda. Sesuai dengan kemampuannya kita masing. Makanya bahasa Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau disamakan, Pak, warwat ini, Pak. Porsi kita, level kita beda-beda sesuai dengan level kita masing-masing. Allah memahami, Pak. Ya. Makanya antum ketika ngeliat takwanya orang, Pak, jangan diukur dengan diri kita masing-masing, enggak bisa. Enggak bisa. Mungkin antum lihat dia sederhana, buat antum sudah banyak, mungkin dia, Pak, lebih mulia di hadapan Allah. Karena dia sudah maksimal, Pak, memaksimalkan bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan maksiat, Pak, enggak pakai mastata'tum. Wah, repot ini, Pak, kalau maksiat. Jangan zina kalau mampu. Wah, repot ini, Pak. Jangan minum kalau mampu. Jangan minum minuman keras maksudnya, Pak. Jangan judi kalau mampu. Enggak ada yang mampu. Kalau urusan larangan, Pak, fajtanibu, tinggalkan langsung. Enggak boleh pakai mastata'tum. Tapi kalau ketaatan, inilah indahnya Allah pada kita, Pak. Indahnya Allah pada kita begitu. Nah, terkait dengan masalah istiqomah dalam iman dan ketaatan itu dengan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa apresiasinya itu? Lihat ayat berikutnya di sini.
Innal ladzina a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya Allah. Ini ayat tak pernah bosan kita Pak ya. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya Allah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu, Allah dan para malaikatnya pakai nahnu di sini. Antum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Selesai sudah Pak. Sesungguhnya orang yang berucap dalam hatinya penuh kesadaran Rabbunallah. Allah tidak mengatakan ilahunallah tapi Rabbunallah atau anallah, tidak Pak. Rabbunallah. Rabb kami Allah. Artinya Pak, sampean siap diatur oleh Allah. Siap mengikuti maunya Allah. Kan begitu Pak, makna Rabb kan begitu. Siap di Allah yang Maha Pengatur, Allah yang Maha mengendalikan kita, Allah yang mengayomi kita, Allah yang memberi aturan hidup buat kita, ya. Dan Allah yang mengatur rezeki kita dan lain sebagainya. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah Pak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Bukan hanya mengucapkan Allah saja Pak. Allah, Allah, ya bagus tuh zikir namanya itu Pak. Kan zikir kan ada zikir dengan lisan, dengan zikir dengan hati. Yang paling penting zikir dengan apa? Perbuatan itu. Rabbunallah. Rabb kita Allah. Kalau ilahunallah, silakan antum mengatakan Allah, Allah, Allah terus gitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil itu Pak. Super banyak memang tahlil sampean Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Memang perintah Pak. Apalagi takbiran Pak ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus menerus kita begitu. Tapi Rabbuna ini ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Sampai siap diatur oleh Allah. Bukan diatur oleh hawa nafsu kita. Ya, siap diatur oleh Allah. Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Ini istiqomahnya Pak. Dan istiqomah Pak di atas aturan Allah itu. Ini perjuangan ya. Inilah jihad kita, inilah mujahadah kita. Kalau antum bisa suasana begitu, subuhnya terus menerus begini, Allahu Akbar. Nanti zuhurnya juga begini, asarnya juga begini. Semua perintah Allah semaksimal mungkin. Kalau sakit ya sudah di rumah, pokoknya laksanakan perintah Allah. Seperti itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Coba lihat bahasa Allah Pak. Bukan tanzilul malaika Pak, tapi tatanazzal. Apa tatanazzal Pak? Berduyun-duyun malaikat turun. Berbondong-bondong Pak, malaikat turun. Tatanazzal. Ya. Kalau tanzil turun saja Pak malaikat, sekaligus. Tapi tatanazzal terus menerus turunnya cuma. Berbondong-bondong, enggak putus-putus. Sampai sampean jenuh Pak. Makanya jangan jenuh. Ya, innallaha la yamil hatta tamil. Allah itu tidak pernah jenuh sampai kalian jenuh. Allah itu tidak pernah jenuh, Pak. Sampai kita yang jenuh, Pak. Kalau sampai yang jenuh ya sudah. Makanya hidup ini, Pak, jangan dibuat jenuh. Sibukkan dengan kegiatan yang lain supaya enggak jenuh. Itu istiqomah jemaah sekalian. Tinggal nanti antum sekarang ini kan enggak coba ngaji begitu terus Pak, bisa nggak sampai 2 jam? Ya Ustadz yang tidak kuat Pak, yang tidak bisa istiqomah. Yang jelas sayanya Pak, tidak bisa. Ini sebenarnya kepanjangan Pak pengajian begini.
Betul, banyak. Karena Nabi itu kalau ngisi pengajian qalla wa dalla. Sakonik kata orang Madura, Pak, kata orang Madura. Sedikit tapi tepat sasaran. Sedikit tapi tepat sasaran. Sebab kalau banyak, Pak, sampai yang ngelamun juga nanti. Nggak bisa, karena manusia itu, apalagi kata psikolog itu, Pak, siap menerima omongan itu, Pak, 15-20 menit pertama. Setelah itu, mana-mana sudah, Pak. Gimana, lanjut, Pak? Allahu Akbar. Nah, saudara sekalian, ini bukan Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Antum tidak bisa begini terus ya, akhi. Nanti antum harus duduk makan bersama. Tinggal makannya, Pak, makan yang istiqomah tidak. Makannya tidak berdiri, ya. Duduk, minimal baca bismillah. Dipastikan tangan kita bersih, ya, dan menikmati, Pak. Ini karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin makan pecel, Pak, pas habis khutbah. Kebetulan saya khutbah di Gunung Sari di teman-teman Muhammadiyah sana. Pecelnya nikmatnya, Pak. Tak kebayang mau makan pecel, tak bikin mau makan gulai nih, Pak. Ini kan korban kayak gitu ya. Pecel nikmatnya, tempenya pas, telur dadarnya juga pas, Pak. Peyeknya, Pak, masya Allah. Aduh, pas lah gitu. Kangkungnya juga, ya. Terus ada apa? Ada timun, bukan timun, Pak, tapi timun yang matang, tidak matang, apa namanya itu, Pak, ya? Ya gitulah. Aduh, saya menikmati betul, Pak. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Antum setiap makan sambungkan, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan banyak-banyak, jangan nambah hilang lagi nikmatnya, Pak. Jangan nambah. Terus tehnya teh panas, Pak. Ya salam. Allah Akbar. Subhanallah. Saya, Pak, setiap makan sekarang begini, Pak. Bayangkan nasi, Pak, di depan. Siapa yang mengumpulkan butir-butir nasi, Pak? Sampai tidak nanam sendiri padinya, Pak. Gimana kalau sampai suruh nanam? Kapan nunggunya, jamaah sekalian? Hah? Rawon, Pak. Siapa yang nyembelih sapinya, Pak? Dipotong-potong. Mana keluarnya, Pak? Mana juga togenya, Pak? Ini kan karunia semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat, Pak. Berada dalam satu piring, tak kerupuknya, Pak, tidak berminyak, Pak. Empuknya itu pas, jemaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Nikmati, ya. Antum kalau enggak menikmati, tidak nikmat makan itu, Pak. Dan kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Alhamdulillah. Waduh, itu, Pak. Jadi sehatnya buat badan. Ngangen nih jemaah sekalian gitu akan rezekinya Allah. Tapi kalau antum lewat begitu saja, tidak terasa, Pak. Nah, saudara, orang yang terbiasa begitu, saya pikir nanti, Pak, makannya makan yang istiqomah juga. Kalau istiqomah, Pak, sampean tahu diri ya. Saya kok, apalagi sampai berebut, Pak. Ada orang istiqomah berebut. Orang istiqomah, Pak, mendahulukan orang-orang yang lain, Pak. Bahkan yang tua silakan. Yang muda-muda nunggu di belakang. Sekarang Anda, Pak, yang muda rebutan. Yang tua gini hanya, Pak, tidak kebagian. Yang tua itu ya, maka ya Allah tidak bakal banyak, Pak. Persilakan yang tua dulu, dan terakhir yang muda. Itu istiqomah. Karena memahami esensi bermuamalah itu, jamaah kan. Istiqomah esensinya di situ, Pak. Di atas sunnah Nabi dalam semua langkah-langkahnya, Pak. Sampai pulang ke rumah, Pak, senyum sama istri. Ya, senyum sama anak. Anak-anaknya cuma nggak ada semua di sini, Pak, ya. Nah, ini kekurangan istiqomah kita memperhatikan anak, Pak. Aduh, nyampe lagi ke anak ini, Pak, ya. Ini kan orang-orang tua semua yang hadir nih, Pak, ya. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa daripada tidak, Pak, ya. Tapi antum harus tetap, Pak. Bagaimana nanti 5 tahun ke depan Raudatul Jannah ini yang mengendalikan anak muda semua. Ya. Mohon maaf, Pak Ketua Takmir, ya. Ayo saatnya regenerasi, ya. Jangan lama-lama, Pak Huda. Jangan lama-lama. Antum paling lama 2 periode saja.
Setelah itu kasihkan sama yang muda. Tidak bagus. Tidak bagus, Pak. Kekuasaan itu paling lama 2 periode. Ada undang-undangnya kok si Susi itu. Ya. Setelah itu serahkan sama yang muda-muda. Biar kita mantau, Pak. Hikmatus syuyukh itu pengalaman kita sebagai orang tua kita transfer berikan pada anak kita. Tak capek pahalanya ngalir pada sampean. Itu kaidah bagi saya, Pak. Tapi kebanyakan kita mau tampil terus sih. Gak usah sudah, Pak. Hatta jadi penasihatnya langsung kasih yang muda juga, Pak. Seniornya yang muda datang lagi. Kita di belakang saja. Nah, yang muda tolong harus juga tahu diri gitu ya. Kulo nuwun terus setiap ngambil kebijakan pada orang tua yang sudah pengalaman. Ini kan indah, Pak, kalau dibangun seperti itu jamaah sekalian. Itulah istiqomah. Istiqomah yang kita inginkan seperti itu, ma'asyarul muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita dalam suasana seperti itu, Allahu Akbar. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun. Ya. Turunnya berbondong-bondong, Pak. Tidak satu malaikat. Tatanazzal. Berbondong-bondong malaikat itu. Saya mengatakan, tenang kau. Allah telah melihatmu. Allah takhafu, tidak perlu takut dalam hidup ini. Wala tahzanu, tidak perlu sedih, tidak perlu gelisah. Orang istiqomah ini, Pak, senyum terus. Hatta sakit senyum, Pak. Sakit pun senyum gitu. Karena merasa sakitnya ini cara Allah mengistirahatkan saya gitu. Ya. Kan sekarang banyak orang sakit, Pak, gelisah, Pak. Ngamuan. Ada enggak orang sakit ngamuan, Pak? Banyak ternyata, Pak. Karena di masa sehatnya tidak istiqomah, Pak. Tapi kalau masa sehatnya istiqomah sakit senyum. Allah berarti cinta sama saya. Allah sedang mengistirahatkan saya. Tidak ngamuk, Pak. Dijalani saja gitu. Tusuk sini, bengkaknya masih ada, Pak. Tusuk sini. Ya sudah, mau apa lagi? Hapus dosa-dosa semua insya Allah. Mungkin banyak dosa betulan. Dan harus akui itu, Pak. Kita ini bukan malaikat kok, bukan nabi. Banyak dosanya. Kasih sakit ya sudah. Berarti Allah ingin mengistirahatkan kita supaya kita sejenak istirahat, atau mungkin banyak dosa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, kesadaran begini namanya bentuk keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak hanya itu ya, akhi. Antum nanti mati, dan kita mau mati kan ya? Ya. Wa absyiru bil jannah. Surganya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan buat kamu semua. Ada penafsiran yang lain, Pak. Ini terutama bagi orang-orang yang sudah layur jabur'u. Enggak ada harapan hidup. Tapi istiqomah masa sehatnya, masa mudanya, itu mau sakaratil maut tersenyum, Pak. Karena malaikat berbondong-bondong turun, Pak, untuk menyambut rohnya jamaah sekalian. Terus ditunjukkan surganya. Wa absyiru, ini kabar gembira buat kamu ini. Surga. Tu'adun, dijanjikan buat kamu itu. Makanya, Pak, orang yang istiqomah begitu, Pak, meninggalnya kan indah ya, Pak ya. Antum jangan kaget ketika ada meninggal terus matanya ngeliat terus, Pak. Ngikutin perjalanan rohnya itu, Pak. Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus senyum dia, Pak. Terus saking terharunya menangis dia, Pak. Keluar air mata itu. Kata Nabi, hadza dumu'ul iman, ini adalah air mata iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus biasanya ada keringat di keningnya jemaah sekalian. Enggak usah sedih sampean itu, Pak. Itu sudah sinyal orang-orang seperti itu, Pak. Terus ngelihat, ya Allah. Malaikat, Pak, malaikat yang ngawal gitu, yang ngawal orang-orang istiqomah seperti itu. Insya Allah kita semua begitu, insya Allah ya. Kalau subuhnya terus-menerus di Masjid Raudatul Jannah, ya, puasanya Senin Kemis juga dijalankan. Nggak bisa ya 3, nggak bisa juga berapa? Ya 3 hari 1 bulan. Nggak bisa juga ya 1 hari, nggak bisa juga ya ada istiqomah jelas sudah, Pak. Nanti meninggal, Pak, lirik sana sini, Pak, itu takut, Pak. Noleh sana gitu, noleh sini, Pak. Kenapa? Itu ifritnya, Pak. Korinnya itu, Pak. Nggoda orang itu, Pak.
Memang betul. Ingin dimurtadkan, kok enak kata qorinya. Pas mau mati mau masuk surga, aku mau ke neraka, macam-macam. Wajah ayahnya, wajah ustadznya. Tapi bukan Ustadz Rehem insyaallah. wajah ustadznya, menggoda sampean, keluar kau dari agama Muhammad gitu. Ikuti aku. Bayangkan, Pak. Noleh begini, Pak. Noleh begini. Perjuangan memang, makanya suruh talqini, Pak. Laqinu mautakum, ucapkan talqin pada orang yang mau mati itu bila ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, terus begitu Pak. Kalau udah gelisah panggil terus. Tidak ada zikir yang paling baik. Atau iqra'u yasin ala mautakum, bacakan surat yasin bagi orang yang mau meninggal dunia itu jemaah sekalian, supaya dia tenang. Tapi kalau orang-orang sudah baik-baik Pak, kadang-kadang dia baca yasin sendiri Pak. Betul Pak. Baca la ilaha illallah sendiri, Allahu akbar. Bahkan meninggalnya sedang Qur'annya dipegang tangannya Pak. Allah. Kan suka kita melihat suasana seperti itu, dan insyaallah antum-antum seperti itu semua insyaallah. Kalau kita dalam suasana istiqomah. Baik Pak, biar istiqomahnya terus menerus ya, saya tidak boleh berpanjang-panjang, kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Ini baru muqaddimah ya. Kita bacakan 2 ayat, kita sambung lagi di ayat berikutnya di bulan yang akan datang. Panjang umur semua insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah dunia dalam kehidupan dunia ini untuk berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula keluarga kita istiqomahnya Pak, jangan hanya kita saja ya. Istri ajak juga, anak-anak warnai juga ya, semua warnai. Sebab kalau enggak ya sak kuat-kuatnya kita tapi di sekitar kita tidak istiqomah, terpengaruh juga ya. Juga. Ayo sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terus perkuat dengan apa? Dengan doa-doa terbaik kita insyaallah. Nanti aja pribadi ya. Satu aja. Aduh, ya. Masalah Ayyamul Fitr, kan biasa 13, 14, 15. Kalau hari ini kan 13-nya kena tasrik. Bagaimana itu digeser apa? Enggak usah digeser. Ya, antum istiqomah lanjut ikut bulan depan yang akan datang. Oh gitu ya. Itu namanya min dzawatil asbab, karena ada sebab masalahnya. Yang membuat kita nanti lanjutkan dengan puasa Senin Kemisnya ya. Ada pula sebagian ulama mengatakan bisa mengqadha di hari enggak ada qadha, karena ini memang tahunan bagi kita. Ini hari-hari makan dan minum Pak ya. Ayyamu aklin wa syurb ya. Hari makan dan minum. Atau bisa saja 14, 15, 16 disambung begitu juga bisa. Seperti itu. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa saddid lana bil Qur'an ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al istiqamata was sabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.